Halo teman-teman semua, Namo Buddhaya. Welcome back to Divi Podcast. Perkenalkan, aku Sofian Gunawan dari Pengurus Bidang 3 Region Kemanggisan. Nah, pada podcast kali ini kita akan mengangkat tema beribadah pada masa pandemi. Tentunya aku nggak bakal sendirian nih pada podcast kali ini. Aku bakal ditemenin oleh narasumber kita yang tentunya gokil habis dan tentunya Gans Gans juga gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, teman-teman pasti penasaran dong buat dapat insight baru dari TV podcast ini dari TV podcast kita pada kali ini. Nah, langsung aja nih kita panggilkan narasumber kita. Halo Virya. Halo Sofian. Oke, mungkin masih banyak nih Vir yang belum tahu tentang kamu. Mungkin boleh deh kamu perkenalan dulu. Mungkin teman-teman semua belum tahu nih kamu siapa gitu. Oke, mungkin sebelumnya terimalah salam Buddha dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Oke, mungkin aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Filia dan aku di sini sebagai koordinator bidang satu di regional Kemanggisan. Salam kenal. Oke, salam kenal Vir. Koko Hits banget nih di KMBD gitu. Oke, Fir, aktivitas kamu sebelumnya kabar kamu gimana nih? Kabarku baik banget nih, Sofian. Kalau kamu gimana? Oke, mantap Fir. Kabar aku sendiri juga baik kok. Tentunya pas pandemi sekarang ini kita wajib banget ya buat jaga kesehatan kita. Iya, benar-benar. Oke, terus untuk aktivitas sekarang kamu ngapain aja sih, Fir? Secara kan kita masih liburan kan ya, belum sebelum perkuliahan dimulai gitu. Kalau liburan sih biasanya aku nonton film bareng atau mungkin aku main game. Tapi beberapa hari ini aku udah kesibukan gitu kayak ikutin rapat, ikutin rapat pemilihan dan ada kayak event-event terdekat di KMBD. Jadi lumayan sibuk lah walaupun liburan. Oke, lumayan sibuk juga ya, Fir. Tapi tentunya kalau bisa kamu tuh harus refreshing juga lah dari nonton di Free Hmm. Podcast tentunya, ya nggak sih? Iya bener dong. Tanpa berlama-lama lagi nih, Wir. Kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu pada masa pandemi sekarang ini nih, Fir, tentunya sangat berefek kan ya pada semua aspek, tidak terkecuali aspek keagamaan. Nah, menurut kamu gimana sih, Fir, tentang banyaknya orang yang biasanya rajin banget untuk beribadah tapi sekarang pas pandemi malah jadi kayak jarang banget gitu untuk beribadah. Menurut kamu gimana tuh? Nah, mungkin itu sesuai dengan diri kita masing-masing ya. Tapi mungkin karena faktor online juga, kan kita juga di rumah aja nih kita nggak ke wihara secara langsung. Jadi mungkin dia punya kesibukan sendiri di rumah. Jadi memang nggak sempat untuk beribadah. Nah, kalau bisa sebisa mungkin sih kita ikut kebaktian online gitu. Jadi dari rumah pun kita bisa berbuat karma baik gitu. Jadi nggak ada salahnya gitu. Oke, walaupun tetap di rumah aja, kita tidak menutup kemungkinan untuk tetap berbuat baik ya, Fir ya. Mm-mm, bener-bener. Oke, kita langsung masuk pertanyaan selanjutnya nih, Fir. Gimana sih pendapat kamu tentang perubahan beribadah yang biasanya dilaksanakan langsung nih ke wihara atau di cetia, sekarang dirubah menjadi secara virtual atau online gitu. Menurut kamu gimana tuh, Fir? Menurutku kedua kalau yang kebaktian virtual itu atau ibadah virtual itu nggak ada bedanya sih sama yang langsung di wihara. Soalnya kan bedanya cuma online doang. Kayak ya kita beribadah depan HP atau laptop. Jadi eh, nggak ada beda, cuma beda itu doang dan nggak ada salahnya gitu kita beribadah dari rumah dan pastinya kalau kita beribadah kan kita dapat karma baik nih ya gak ada salahnya dong kita beribadah secara online gitu. Ya sih, walaupun keduanya memiliki tujuan yang sama, tapi penyampaiannya yang berbeda, tapi ya tetap aja kita harus kalau bisa menyempatkan diri lah untuk beribadah yang nggak sih, Fir? Mm-mm, bener banget dong. Ya Bedanya juga masa nggak kita terlalu banyak. di rumah Ya, sorry, Fir.
masa kita di rumah tapi ya kita malas beribadah sih ya. Ya kalau bisa sih kita niatkan diri lah untuk beribadah walaupun di rumah aja, dan pastinya kalau kalau di rumah itu pasti lebih gampang gitu beribadahnya bahkan secara online gitu. Iya sih, lebih banyak kemudahan lah ya. Bener banget. Oke, kita langsung next saja nih, Fir. Persiapan apa aja sih yang bisa kita lakukan saat beribadah secara online gini? Oke, mungkin kita perlu persiapin 3 alat ya. Eh, 3 hal maksudnya. Jadi pertama kita perlu persiapin HP atau laptop. Kedua itu kita perlu persiapin koneksi internet, bisa WiFi atau pakai data. Dan yang ketiga itu kita harus menggunakan pakaian yang sopan. Nah, meskipun kita beribadah secara online ya, kita tuh harus pakai pakaian yang sopan gitu. Soalnya kita harus menghormati yang lainnya. Jadi meskipun di rumah kita juga harus memakai pakaian yang sopan. Dan kalau misalnya kita udah siap, ya kita langsung aja ikut kebaktian online atau kegiatan-kegiatan online lainnya yang berhubungan dengan ibadah online itu. Itu sih. Oke, itu tuh, guys, 3 hal yang perlu dipersiapkan, yang perlu disiapkan nih sebelum beribadah online. Yang penting kita harus saling menghargai ya, guys. Jangan jangan kayak masa kita mau beribadah online tapi pakai baju kayak baju badut gitu kan nggak menghargai yang lain gitu. Yang penting kita harus saling menghargai ya, guys. Oke, next next kita bakal lanjut nih, Fir. Meski pandemi kadang menyulitkan kita untuk beribadah, gimana nih tips and trick biar kita tetap bisa beribadah secara secara lebih eh, fokus gitu, Fir? Oke, untuk yang lebih fokus ya, mungkin pertama kita ambil ruangan yang lebih sunyi ya. Jadi ya kita tuh kalau misalkan mau beribadah pasti kita perlu ketenangan. Jadi ya kita jangan ambillah ruangan-ruangan yang kayak yang bising-bising gitu. Jadi kita ambil mungkin kita langsung di kamar kita sendiri atau secara sendirian, dan pastinya kita harus kayak fokus gitu, jangan main HP gitu saat beribadah. Jadi sebisa mungkin sih kita fokus dan juga menghindari kayak keributan gitu. Jadi gitu sih. Ya, biar kita beribadah kita ya lebih hikmat gitu ya, Fir ya, lebih fokus Iya, gitu. benar-benar. Biar karma baik kita lebih bertambah gitu. Benar Oke, banget, Sofian. oke, Fir. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi this or that. Oke, pada sesi this or that ini kamu akan memilih salah satu pilihan nih, Fir, antara A yang pertama atau yang kedua gitu. Dan ntar aku juga bakal nanyain alasannya gimana. Apakah sudah siap, Fir? Siap-siap. Ayo. Oke, mantep. Sangat betul. Oke, kita langsung langsung aja nih. Yang pertama, kamu lebih milih ibadah online atau ibadah onsite? Alasannya Kalau aku kenapa sih nanti? lebih milih Kalau aku sih lebih milih ibadah onsite ya, soalnya memang keduanya itu merupakan hal yang baik kita ikut yang onsite dan juga online. Tapi sejujurnya aja aku lebih prefer yang onsite sih, soalnya kan villa itu berbeda dan aku lebih suka aja kalau yang onsite, kayak lebih enak aja gitu. Ya, Kalau kamu gimana, Sofian? Kamu lebih suka onsite atau online gini aja? kalau aku sih lebih milih onsite ya, Fir ya. Soalnya biar bisa kenal orang baru gitu. Biar kayak, ada orang ini nih gitu. Kenalan kenalan Sabi nih gitu. Biar bisa langsung gitu. Kalau online kan kadang susah, Fir. Gitu sih. Iya, bener sih. Oke, kita bakal next nih. Selanjutnya, kamu lebih milih Dhammapada atau Parita Sivir? Kalau aku sih lebih milih Parita ya, soalnya untuk dalam pada sendiri aku memang sejujurnya aja jarang melakukan itu, dan mungkin kalau aku dapat kesempatan untuk mengikuti kelas dalam pada pasti aku akan ikuti. Nah, tapi kalau untuk Parita itu aku karena udah sering banget bacain, jadi aku lebih memilih Parita sih. Oh gitu. Parita apa aja sih yang biasa kamu bacain, Fir? Kalau lagi me time gitu mungkin atau lagi senggang.
Biasanya sih mungkin ada Parita Namakaragata ya, yang paling umum. Ada juga Pubaga Namakara, ada juga Tisarana dan juga Pancasila gitu. Oh gitu. Ngomong-ngomong baca parita nih, Fir. Kamu sering baca parita juga nggak sih sebelum tidur mungkin? Atau setelah bangun tidur mungkin? Nah, kalau misalkan baca Parita itu sebelum tidur tuh sejujurnya aja aku nggak pernah sih. Aku lebih sering langsung doa depan altar dari pas pagi atau pas malam gitu. Kalau kamu sendiri gimana, Sofian? Oke, thank Apa you, Fir. kamu sering? Untuk parita sendiri itu itu jujur aku jarang banget ya bacanya. Cuma kalau untuk berdoa langsung ke altar itu aku tiap pagi sama sore hari sih biasanya, Fir. Itu sih. Yang Bagus penting sih, bagus itu. ya, yang penting kita harus bisa apalah mempersiap membagi waktu kita untuk beribadah walaupun sesibuk apapun kita. Oke, Benar-benar. oke, Fer. Nextnya kita bakal lanjut ke kamu lebih milih ke wihara sendiri atau bareng teman sih? Aku lebih milih ke wihara bareng temen sih, soalnya kalau misalnya kita ke wihara bareng temen, ya kita kayak have fun bareng, aku lebih enjoy juga, kita bisa aja dapat teman baru mungkin, nah itu kan kayak lebih seru aja kalau misalkan kita uh, ke wihara sendirian, kayak ada yang kurang gitu, dan dengan mengajak teman, kita mendapatkan karma baik, dan mereka pun bisa dapat karma baik juga gitu. Oke, mantap. Tapi kalau disuruh pilih nih, Fir, kamu lebih milih ke wihara bareng teman atau ke wihara bareng pacar nih? Aku lebih milih ke wihara bareng pacar sih pastinya. Iya, iya. Kenapa tuh? Biar lebih semangat gitu ya kebaktiannya. Iya, bener-bener. Oke, mantap, mantap, mantap. Biar karma baiknya juga kebagi dua gitu ya, biar bertambah keduanya gitu. Oke, kalau kayak gitu kita next aja nih. Kamu lebih milih meditasi atau nyanyi lagu Buddhis sih, Fir? Aku lebih milih nyanyi lagu Buddhis sih, soalnya sejujurnya aja sih aku kayak suka aja gitu dengan lagu Buddhis kayak kalau misalkan dengar kayak gitu hati jadi tenang aja gitu. Jadi lebih enjoy aja sih kalau misalkan dengan lagu Buddhis. Kalau Sofian sendiri lebih suka mana dengan lagu Buddhis atau meditasi? Oke, Fir, thank you. Kalau untuk aku sendiri sih, aku karena nggak terlalu tahu banyak lagu Buddhis ya, jadi aku lebih milih meditasi sih, Fir. Soalnya di samping bisa melatih diri kita buat lebih fokus, itu bisa melatih diri kita juga buat tenang gitu, buat lebih memikirkan sikap ke depannya gitu, Fir. Intinya lebih memperbaiki diri kita sendiri lah gitu. Itu sih paling. Keren, mantap Oh, banget sih. oke, Vian. Karena kamu bilang nyanyi lagu Buddhis nih, kamu bisa dong kasih tahu lagu lagu Buddhis apa aja sih yang biasa kamu dengar gitu? Mungkin lagu Buddhis, mungkin Indahnya Kasih atau Tegar. Banyak sih lagu-lagu yang dinyanyiin oleh kayak eh, banyak sih kayak lagu-lagu Buddhis yang aku dengerin gitu. Mungkin kayak ada beberapa itu loh yang aku bilangin tuh. Oke, tentunya itu lagu pasti seru banget ya, pasti. Oke, yang pertanyaan terakhir nih, Fir. Kamu lebih milih Anjang Sana atau Posata sih? Kalau aku sih lebih milih Anjang Sana ya, kayak yang tadi aku bilang tuh karena Anjang Sana kan juga kita pasti bareng temen tuh. Jadi nggak bakal sendirian ya. Aku lebih milih Anjang Sana. Tapi bukan cuma karena teman, tapi ya kita dari Anjang Sana juga bisa dapat nih, ada pengalaman ke wiara-wiara yang atau cetia yang berbeda. Dan kan pasti kebaktiannya bakal berbeda gitu. Jadi punya pengalaman lah gitu. Kalau Sofian sendiri lebih suka Anjang Sana atau Pesatah? Kalau aku sih lebih milih Anjang Sana sih, Fir. Soalnya itu bisa nambah insight kita juga. Jadi kayak kadang kan tiap wiara itu beda-beda kan ya alirannya. Jadi kita bisa dapat belajar gitu aliran ini gimana sih cara beribadahnya gitu-gitu sih. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga buat ikut uposata gitu. Apakah kamu Hmm, pengen ikut
ikut upacara juga, Fir? Bareng gitu? Iya, pastinya pengen ikut dong. Kalau ada Oke. kesempatan, ya aku ikut lah. Oke, sabi dong kalau ikut upacara bareng. Tapi, Oke, mantap. Tapi sayang nih, Fir, pertanyaan tadi udah menutup sesi podcast kita pada kali ini nih, Fir. Aku mau say thank you banget buat kamu udah mau jadi narasumber kita ya buat Devi Podcast pada kali ini. oke, terima kasih ya Sofian. Oke, thank you juga, Vin. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sekian Devi Podcast pada kali ini. Sampai jumpa di Devi Podcast selanjutnya. See you guys. Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih.